Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Kelompok separatis tembak 2 siswa sekolah menengah atas di Kabupaten Puncak. Nelayan tak melaut, harga ikan di Pasar Wamanggu Merauke melonjak. Cegah pelanggaran protokol kesehatan saat pencoblosan di TPS. KPU gelar simulasi pencoblosan di Merauke. Kelompok separatis bersenjata kembali berulah dengan menembak 2 pelajar di Kabupaten Puncak Jumat lalu. Antonius Murib dan Manus Murib ditembak saat keduanya tengah berjalan kaki dari SMA 1 Gome menuju ke distrik Ilaga. Korban dihadang kelompok separatis bersenjata dan ditembak sebanyak 2 kali. Antonius Murib langsung meninggal di lokasi kejadian, sementara Manus nyawanya masih bisa diselamatkan warga sekitar. Korban langsung diterbangkan ke Kabupaten Mimika dan dirawat di RSUD Mimika. Kapolres Puncak AKBP Diki Hermansyah mengatakan polisi masih memburu pelaku yang diduga melarikan diri ke arah Gunung Gome. Sudah kita tanyakan kepada guru dan kepala sekolah bahwa Manus Murib adalah siswa kelas 2 dari SMK 1 Gome, dan temannya yang diinformasikan meninggal di TKP adalah atas nama Antonius Murib, seorang pelajar kelas 3 SMA 1 Ilaga, dan juga sudah mendapatkan petunjuk ataupun keterangan dari kepala sekolah yang bersangkutan. Jadi sampai saat ini juga Satreskrim Polres Puncak terus mendalami atau melakukan penyelidikan kasus ini, khususnya pelakunya sampai saat ini kita nyatakan sebagai orang tidak dikenal. Belum bisa kita nyatakan apakah ini dari kelompok KKB atau dari aparat yang lainnya. Jelang pencoblosan dalam pilkada serentak di 11 kabupaten, polisi dan tentara terus mengantisipasi teror penembakan yang kerap kali dilakukan kelompok separatis untuk mengganggu situasi keamanan di Papua. Hendra melaporkan dari Puncak, Papua. Polisi meringkus seorang pemuda di Jalan Kalikondak, Kelapa 5, Merauke, Senin kemarin. Mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Merauke itu diringkus setelah orang tua korban pencabulan melaporkan perbuatan bejatnya ke kantor polisi. Pelaku diduga mencabuli seorang anak berusia 5 tahun yang merupakan keponakannya sendiri di sebuah warung di Jalan Kondak. Bisa tulis. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian perkara, seperti pakaian korban dan sprei. Sesuai dengan pengaduan dari orang tua korban, ini kita kasih masuk dalam kasus percabulan. TKP-nya di Kondap, Kelapa 5, distrik Merauke. Untuk sementara pelakunya kita amankan yang statusnya mahasiswa. Kemudian korbannya Pak, anak umur berapa tahun? Kalau korbannya usia 5 tahun setengah. 5 tahun Pak. Ya, pelapor yang statusnya orang tua korban hendak pergi meninggalkan rumah untuk beli makanan di sebuah warung.
kemudian dititipkan anak itu sama pelaku. Dalam waktu tidak terlalu lama, si pelaku bikin aksi, Pak. Jadi melakukan aksi cabul terhadap anak tersebut. Atas perbuatannya pelaku mendekam di dalam ruang tahanan Mapolres Merauke dan dijerat dengan pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi menangkap 2 remaja dalam keadaan mabuk berat di Jalan Belibis, Mimika, Senin kemarin. Kedua remaja berusia 15 tahun itu ditangkap setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat sebuah sepeda motor yang dikendarai 2 remaja masuk ke dalam selokan. Keduanya langsung dimasukkan ke dalam ruang tahanan Mapolsek Mimika Baru. Kepala SPKT Polsek Mimika Baru Aibtu Richard mengatakan setelah kedua remaja sadar akan diberi pembinaan oleh polisi dan dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Tadi sekitar jam 9 lebih 40 menit, jadi dia dibawa oleh jam perintis. Jadi anak ini dalam keadaan mabuk, terus kemudian dia masih di bawah umur. Tempat diambil tadi di Kuamki Baru, jadi dia mabuk. Sementara kami amankan di Polsek Mimika Baru di sel, dan untuk sementara belum bisa diinterogasi jenis minuman apa yang dia minum, kemudian dia bersama dengan siapa, karena kondisinya masih belum stabil, belum sadar. Kedepannya apabila anak ini mungkin sudah tidak mabuk, mengingat di bawah umur, kami akan pulangkan, tapi sebelumnya kami akan memberikan sedikit pembinaan. Mungkin nasihat, berupa nasihat kepada anak tersebut agar kedepannya mungkin dia tidak mengkonsumsi miras lagi dan tidak berujung kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Polisi meminta orang tua mengawasi anaknya agar tidak mengkonsumsi minuman keras dan mengganggu kenyamanan dan aktivitas warga lain. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Sebuah minibus ditabrak sepeda motor di Pantai Lampu 1 Merauke Minggu lalu. Pintu minibus rusak karena ditabrak pengendara sepeda motor yang suka ugal-ugalan. Personel Satlantas Polres Merauke langsung mengamankan sepeda motor ke kantor polisi. Sementara pengendara sepeda motor dibawa ke RSUD untuk mendapat perawatan. Menurut pengendara minibus, Rudi, sebelum mobilnya ditabrak, dirinya sempat melihat pengendara sepeda motor melakukan aksi angkat ban depan. Saya ke kiri tuh pelan-pelan. Terus? Dia pasang sein, tiba-tiba saya lihat kosong tuh, kayak ada motor angka muka. Saya sempat menghindar dapat teriak, tapi coba periksa karena tabrak. Sudah. Posisi di atas. Oh gitu. Iya, jadi dia nabrak? ada tambah, iya, tabrak. Tapi pengendara tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Dia dari satu arah, motor ini menabrak yang di depannya yaitu roda 4 mobil Toyota Avanza. Oh, satu arah memang dua-duanya? Satu arah. Oh gitu, jadi nabrak motor ini? Motor Nabrak ini ya, tapi korbannya tidak apa-apa Pak? tidak apa-apa, cuma Tidak apa-apa. ringan lecet saja. Nah Pak, ini apa harapan Bapak di hari libur seperti ini? Di pantai ini kan banyak yang menggunakan kendaraan tapi tanpa aturan yang benar. Apa harapan dari Satuan Lantas ini Pak? Ya nanti kita beritahukan kepada pimpinan supaya nanti di sini untuk dikasih sosialisasi dari. Polisi meminta pengendara sepeda motor tak melakukan aksi yang dapat membahayakan pengendara lain. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Harga ikan di Pasar Wamanggu Merauke melonjak dalam 2 pekan terakhir.
Sebagian besar lapak penjual ikan di Pasar Wamanggu Merauke tutup karena tak ada pasokan ikan dari nelayan. Tingginya permintaan warga membuat harga ikan sungai dan rawa mahal. Ikan mujair yang biasa dijual Rp30.000 per ekor, kini naik menjadi Rp50.000 per ekor. Ikannya harga berapa satu ikat ini, Pak? Harga 30.000. Biasanya berapa? 30? Ya, biasanya. Nah sekarang beli berapa ini, Pak? Sekarang jadi 50 per ekor. Satu ikat itu ya? Satu ikan 150 per ekor. 50 per ekor? Iya. Oh, biasanya cuma 30? Biasanya 30, Pak. Naik lagi ya? Iya, naik. Harga udah mulai naik. Ikan mahal. Ikan mahal, ikan yang susah ya? Iya. Salah satu penjual ikan, Anto, mengaku terpaksa menaikkan harga ikan karena sulitnya mendapat ikan dari nelayan. Memang ikannya lagi kosong, ombaknya besar, Pak. Ombak besar ya? Iya. Sudah berapa lama nelayan tidak melaut ini? Sudah sekitar 1 mingguan. 1 mingguan ini. Ini ikan sekarang naik juga harganya? Ya otomatis tetap naik, Pak. Karena nelayan juga mintanya harga naik juga. Karena lagi susah ikan. Biasanya berapa kalau orang belinya? Biasanya cuma 25 per kilo, sekarang sudah 30. 30 per kilo ya. Ini masih akan lama ini? Sekitar 1 bulanan ini, Pak. 1 bulan seperti ini ya? Tunggu sampai itu kan. Cuaca bagus ya? Iya. Akibat gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Merauke 2 pekan terakhir ini membuat nelayan tak berani melaut. Bahkan puluhan perahu nelayan di pantai Lampu 1 Merauke rusak dihantam gelombang tinggi yang mencapai 4 meter. BMKG memprediksi cuaca buruk akan terjadi hingga awal Desember. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tak semua sekolah di Merauke menggelar belajar tatap muka. SMP Negeri 1 Merauke masih belum menggelar belajar tatap muka karena tak disetujui orang tua siswa. Pihak sekolah juga tak mau mengambil resiko karena melihat jumlah kasus COVID-19 di Merauke masih tinggi. Meski sekolah akan menggelar ujian pekan depan, SMP Negeri 1 Merauke tetap mewajibkan siswa belajar secara daring. Khusus untuk siswa yang tak punya laptop dan ponsel, orang tuanya wajib mengambil tugas di sekolah. SMP Negeri 1 ini belum membuka untuk peserta didik datang untuk belajar. Sebenarnya kesiapan kita untuk memberi pelajaran kepada peserta didik kita ini sudah siap, tapi karena belum ada petunjuk karena masih pandemi, sehingga kita belum berani untuk membuka dan sudah dikoordinasikan dengan orang tuanya. Mereka juga tidak bersedia untuk memberikan anaknya belajar seperti biasanya. Namun pembelajaran tetap kita lakukan daring maupun luring. Untuk luring, pelajaran materi diambil setiap hari Jumat, dan untuk daring mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Pelajaran 2 mata pelajaran 1 hari. Dari pihak sekolah tetap mengadakan untuk yang daring, mereka untuk ulangan semester itu tetap daring, dan yang luring datang ke sekolah untuk ujian secara luring. Tanggal berapa Bu rencananya untuk ulangan umum ini? Tanggal 30 bulan ini ya? November. Untuk 1 minggu itu Bu? Iya, 1 minggu. 70% sekolah di berbagai tingkatan di Merauke sudah menggelar belajar tatap muka atas persetujuan orang tua siswa. Dinas Pendidikan Merauke mengizinkan sekolah bisa menggelar belajar tatap muka asalkan mematuhi protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Komisi Pemilihan Umum menggelar simulasi proses pencoblosan dan pemungutan suara di distrik Tanah Miring, Merauke, Senin kemarin. Simulasi dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan dalam melaksanakan pilkada. Dalam simulasi, semua yang hadir ikut mempraktekkan tata cara pencoblosan yang disesuaikan pada masa pandemi COVID-19, sehingga wajib mengacu pada protokol kesehatan. Proses simulasi dilakukan dari awal pendaftaran,
menunggu masuk TPS, menandai tangan dengan tetesan tinta sampai meninggalkan lokasi pemilihan. Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, pilkada saat ini berbeda dengan pilkada sebelumnya karena dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19, sehingga harus mengikuti protokol kesehatan. Untuk mengetahui bagaimana proses dari ngantri, ya, dari kemudian dites suhunya, gitu ya, bagaimana kalau suhu melebihi 37,3 derajat atau lebih, itu ada TPS khusus dan lain sebagainya. Kemudian juga kita akan menerapkan bagaimana protokol kesehatan, dan juga nanti di akhir pada masa setelah penghitungan kita akan menerapkan sistem informasi rekapitulasi, ya, untuk membantu proses transparansi dan membantu agar masyarakat tahu, gitu ya, berapa sebetulnya sih pasangan ini di TPS ini, gitu ya. Jadi untuk menginformasikan kepada data yang akurat dan benar. Selain simulasi di TPS, KPU juga menggelar simulasi penghitungan surat suara di tingkat TPS, distrik, dan kabupaten. Sehingga dalam pelaksanaan tahapan pilkada nanti, seluruh petugas KPU sudah mengetahui hal teknis yang harus dilakukan. KPU berharap masyarakat tidak takut datang ke TPS dengan syarat tetap menjaga dan taat pada protokol kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.